Assalamualaikum Pak Sunar. Waalaikumsalam Bu Kamida. Wah, cerah sekali nih. Bagaimana kabarnya Pak Sunar? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu baik gitu, Mbak. Alhamdulillah, terutama kesehatan ya Pak, dijaga ya Ya, Pak ya. betul. Oke, baik Pak Sunar, seperti yang sudah kita agendakan kemarin, Hmm, saya akan supervisi Pak Sunar ya. Mohon siap. izin. Ya, akan tetapi jangan khawatir, kita sebagai partner ya Pak Sunar ya. Ya, Ya, oke. Kemarin kita sudah membicarakan, Pak Sunar nanti akan meng-coaching Pak Fahmi ya? oh nggih, betul. Iya, nah ini kita pra supervisi dulu. Saya menanyakan nih Pak Sunar, kalau kemarin, oh iya, untuk kompetensi inti coaching itu kita sudah membicarakan ya Pak ya? Ya, betul. Ada berapa Pak ya kemarin? Tiga. Tiga, ya. Yang pertama, Kehadiran penuh, iya, terus kemudian mendengarkan mendengar, aktif, dan iya. pertanyaan berbobot. Sip, iya, oke oke. Nah, tentu saja saya pingin ya, saya yakin sekali Pak Sunar sudah bagus ya. Akan tetapi mungkin ini karena kita ada sesi supervisi, Pak Sunar akan mengembangkan kompetensinya ya. Kira-kira yang mana Pak yang ingin dikembangkan Pak? Saya pengen yang hadir sepenuhnya, Mbak. Oh gitu, berarti Bapak ingin saya mengamati yang hadir sepenuhnya gitu ya? Ya, Oke, oke. Kemudian bagaimana penilaian Pak Sunar sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan? kalau saya sih menilainya kalau saya untuk bisa hadir sepenuhnya, terkadang ada banyak gangguan. Sehingga saya tidak Ya. bisa hadir sepenuhnya. Mhm. Kalau dari skala 1 dari 10 misalkan, mungkin saya masih di angka 6 gitu ya, masih di angka 6 Mmm, karena ada banyak yang terkadang membuat saya tidak fokus gitu. oke oke. Oke, jadi harapannya nanti, kalau kita sudah supervisi seperti ini bersama, kira-kira apa Pak? Mau menilai penilaian yang berapa? Saya pengen, kompetensi saya terkait dengan hadir sepenuhnya itu bisa naik paling enggak di level ke 8 atau 9 lah. Delapan. Enggak 10 sih, enggak 10 tapi 8 atau 9 karena, saya pengen ketika kita menjalankan satu pekerjaan itu kan fokus gitu ya. Ya, saya terbebas dari gangguan-gangguan, begitu sih, Mas. Oke oke. Baik Pak Sunar, kalau begitu, Pak Sunar silahkan coaching sama Pak Fahmi ya, Ya, biar saya observasi. Oke, silahkan. baik Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sunar. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, ya lebih baik dari kemarin, lebih Lebih segar. baik dari Ya, kemarin. Oke, ya, terima kasih Pak Fahmi. Ini sudah hmm, meluangkan waktu sesuai dengan hmm, perjanjian kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan coaching Pak Fahmi ya. ya. Oke. Nah, kira-kira tujuan kita ini nanti coaching yang akan kita diskusikan apa nih Pak Fahmi? Saya punya permasalahan seperti ini Pak Sunar. Dari kelas saya itu anak-anak seringkali ketika diskusi dan saya mengharapkan mereka itu curah pendapat dengan pendapat mereka sendiri, tapi ujung-ujungnya setiap pertanyaan, sekecil apapun pertanyaan, mereka pada akhirnya browsing. Jadi saya nggak suka kalau anak-anak ada soal browsing. Kalau soal browsing semuanya juga ada di Google, semuanya juga ada di ChatGPT. Yang saya inginkan apa yang ada di otak mereka bisa dikomunikasikan. Itu makanya saya belum ketemu caranya, Pak Sunar, untuk menangani anak yang over browsing ini. Oke, saya kurang menangkap tadi, ada gangguan sedikit. Coba diulangi lagi Pak Fahmi. Jadi begini Pak Sunar, jadi anak-anak di kelas saya itu sering saya berikan tugas untuk diskusi. Dan diskusi itu di sini saya ingin sekali bisa menangkap apa isi pikiran mereka. Mereka biar bisa mengkomunikasikan pendapat satu sama lainnya. Tapi ujung-ujungnya belum juga diskusi, sudah browsing dan ketemu jawabannya. Akhirnya jadi nggak menarik lagi begitu. Oh, Jadi diskusi jadi boring. jadi ini apa namanya terkait dengan anak-anak yang
ketika diberikan tugas untuk diskusi malah mereka tidak diskusi tapi browsing Malah jawabannya gitu ya. browsing jawabannya, diskusi aja Baik, browsing begitu. baik. Itu permasalahan yang Pak Fahmi hadapi ya terkait dengan Nah, anak-anak seperti itu. Nah, kira-kira nanti kalau sesi coaching ini yang kita lakukan, ini indikator keberhasilan yang diharapkan Pak Fahmi seperti apa? indikatornya adalah ketika anak itu bisa independen, diskusi ya diskusi. Jadi bisa keluar dari pikiran sendiri dan tidak terganggu dengan harus browsing dulu. Biarkan diskusi semampu pikiran mereka masing-masing, komunikasi antar anggota kelompok. Oke. Nah, kalau demikian harapan yang indikator ketercapaian yang bisa diharapkan ada begitu. Yang sudah dimiliki apa yang bisa yang keberhasilan dari persoalan yang dari Pak Fahmi? Kira-kira potensi dari Pak Fahmi seperti apa yang bisa di? Oke, sebetulnya saya itu cukup dalam tanda petik disegani sama anak, artinya ketika saya bisa memberikan instruksi, anak-anak juga cukup patuh kok dengan yang saya instruksikan. Jadi itu yang saya miliki itu. Jadi anak-anak udah punya trust dengan saya dan punya agak segan, jadi mereka tetap ketika saya mengingatkan ya mereka akan ingat. Tapi kalau nggak diingatkan ya mereka balik lagi ke kebiasaan lama, yaitu over browsing tadi. Nah, dari potensi yang Pak Fahmi punya itu, kira-kira kalau kita pakai skala itu 1 sampai dengan 10, potensi Pak Fahmi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang anak-anak hadapi itu ada di skala berapa? Kalau dari satu sisi saja yang tadi, yaitu sikap segan anak kepada saya, mungkin hanya bisa mengubah sekitar 7 saja. Saya di skala 7 untuk bisa memperbaiki keadaan. Jadi saya butuh mungkin ini lain, strategi lain untuk menghadapi. Tetapi masih ada potensi lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu kan? Mungkin ini ya, macam taktik atau strategi lain yang bisa diterapkan, mungkin dengan membatasi penggunaan gadget mereka. Oke. Jadi itu sudah jadi salah satu solusi gitu ya, potensi ya. Iya. Kemudian kalau dari sisi hambatan nih, kira-kira hambatan yang hambatan atau tantangan yang kemungkinan bisa dihadapi Pak Fahmi untuk menyelesaikan ini seperti apa? Hambatannya adalah ketika anak ya melakukan cheating artinya diam-diam mereka ternyata mengakses begitu. Oh gitu. Kan nggak bisa juga saya mengawasi semuanya karena kelompok banyak. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Ya mungkin saya bisa akhirnya sedikit agak lebih ketat lagi, misal untuk kelompok semua gadget dikumpulkan di satu sisi gitu sampai sekian menit gitu. Jadi kita akan diskusi tanpa gadget. Mungkin kita puasa gadget selama 15 sampai 20 menit sampai diskusinya selesai, kemudian baru mereka boleh akses lagi kalau sudah mulai masuk ke sesi berikutnya begitu dalam belajar. Itu salah satu solusi dengan cara mengumpulkan gadget anak-anak begitu ya? Ya. Oke. Ada solusi lain selain mengumpulkan gadget anak-anak? Selain itu apa ya? Mungkin itu yang pertama ya, saya memberikan instruksi bahwa ini kita melakukan diskusi tanpa gadget, kemudian juga langsung tindakannya dengan mengumpulkan. Satunya lagi mungkin saya pada akhirnya menerapkan semacam penilaian ketika muncul pendapat-pendapat yang orisinil dan disertai dengan contoh real yang mereka pernah lakukan atau pernah mereka belajar mereka atau di dunia nyata mereka gitu. Oke. Yang orisinil. Ya. Dalam waktu dekat rencana apa yang akan Pak Fahmi lakukan? Dalam waktu dekat, saya ingin menguji coba kemampuan saya bisa memanage kelas dengan menerapkan no gadget discussion atau diskusi tanpa gadget itu mungkin sesegera ketika saya masuk ke kelas di sesi anak belajar di kelas berapapun.
saya akan terapkan. Komitmennya gimana Pak Fahmi? Komitmennya saya akan mencoba menerapkan tips-tips tadi yang sudah saya ajukan. Dari saya memanfaatkan posisi saya yang cukup sekali siswa untuk bisa dipatuhi instruksinya, kemudian mengumpulkan gadget, kemudian memberikan waktu no gadget gitu sama sekali, dan memberikan kesempatan mereka untuk menuliskan sesuai dengan pengalaman real yang sudah terjadi. Jadi maka akan muncul kelihatan, wah itu orisinil karena memang pengalamannya real, pendapatnya seperti apa, tapi disertai dengan bukti pengalaman real. Kalau tanpa pengalaman real kelihatan banget crossingnya begitu. Oke, berarti solusinya sudah dapat ya Pak Fahmi ya? Saya pikir iya, tinggal dilakukan. Oke. Kira-kira setelah ini, setelah Pak Fahmi nanti akan mempraktekkan solusi yang sudah didapat tadi, kita perlu ketemu lagi enggak Pak Fahmi? Butuh dong, butuh ketemu lagi. Ya. Apa kira-kira? Karena ini saya lakukan di minggu ini, berarti minggu depannya saja sudah bisa memantau, karena selama seminggu saya langsung otomatis mengajar, masuk ke kelas dan menerapkan yang sudah saya lakukan di sesi coaching ini. Bisa langsung minggu depan saya ingin coaching lagi untuk melihat capaian saya begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahmi, luar biasa coaching hari ini, dan ini solusinya sudah dapat, dan mudah-mudahan segera bisa terselesaikan persoalan yang Pak Fahmi hadapi. Terima kasih Pak selamat Sunar. pagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Sunar. Ya. Bu Kamidah, saya sudah selesai coaching dengan Pak Fahmi, monggo. Oke, Pak Sunar. Ya, tadi saya sudah mengobservasi, mengamati coaching antara Pak Sunar dan Pak Fahmi ya. Menurut Pak Sunar sendiri, bagaimana performanya atau kompetensi tadi Pak Sunar? Kalau saya menilai sih, saya masih belum jadi coaching yang baik ya. Jadi coach yang baik. Karena saya masih merasa belum bisa fokus pada jawaban-jawaban yang disampaikan coach. Gitu, ya. Selain itu, apa yang membuat Pak Sunar menilai seperti itu? Karena beberapa kali saya lost ya dengan jawaban yang disampaikan Pak Fahmi ke saya, sehingga saya harus mencoba mengulangi kan begitu. Oke, baik. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Sunar ya. Jadi saya tadi sudah mengamati Bapak pada saat melakukan coaching dengan Pak Fahmi. Menurut saya itu sudah sangat bagus, lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak. Jadi alur ceritanya sudah dapat. Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi juga, kemudian rencana aksi juga ada. Kemudian yang terakhir tanggung jawab atau komitmennya Pak Fahmi juga ditanyakan sama Pak Sunar. Itu bagus sekali Pak. Nah sekarang saya ingin menanyakan ke Pak Sunar. Apa saya perlu menyampaikan pendapat saya tentang yang lain Pak? Iyalah, harus. Ya. Jadi seperti ini Pak. Tadi sudah bagus sekali, namun saya melihat ada beberapa hal yang saya harus sampaikan, yang ingin agar Pak Sunar kembangkan, terutama itu di present Pak, kehadiran penuh. Nah, saya lihat tadi Pak Sunar itu beberapa kali itu mengangkat telepon. Nah, itu membuat Pak Sunar kurang fokus. Nah, jadi mungkin menurut saya agar Pak Sunar mengembangkan diri tentang datang sepenuh hati itu hindari yang seperti itu. Itu menurut saya. Nah, kemudian menurut Pak Sunar sendiri bagaimana tindak lanjutnya setelah ini? Ya, mungkin saya akan coba lebih fokus lagi ya, lebih hadir sepenuhnya, bahasanya begitu, pada saat proses coaching. Ya, karena memang saya masih berlatih untuk bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Berlatih juga untuk fokus di situ. Oke, iya Pak Sunar. Jadi nanti Pak Sunar akan bisa untuk hadir sepenuhnya, begitu ya Pak Sunar ya. Kemudian berlatih fokus sehingga Pak Sunar tidak keluar dari
dari alam yang bawah sadarnya yang lain ya Pak Sunar ya. Siap, ya. Iya, oke, bagus sekali. Baik Pak Sunar, bagaimana hasil pengamatan tersebut ya? Untuk selanjutnya Pak Sunar akan mencatatkan ke supervisi akademik Pak Sunar ya. Jadi nanti Pak Sunar boleh melihat catatan supervisi akademiknya ya Pak Sunar ya. Oke, baik Pak Sunar, saya ingin minta Pak Sunar menyatakan apa yang didapat dari proses ini Pak. Yang jelas saya mendapatkan evaluasi dari apa yang sudah saya lakukan, dan itu membantu saya untuk bisa lebih fokus lagi. Ya. Oke. Insya Allah nanti akan lebih lagi, berarti begitu ya Pak Sunar ya? Ya. Oke, baik Pak Sunar, apakah selanjutnya nanti akan perlu mengadakan pertemuan lagi Pak Sunar? Saya butuh ketemu lagi dengan panjenengan mungkin seminggu depan ya. Seminggu depan. Oke. Ya. Oke, siap. Baik Pak Sunar, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup sesi kita kali ini ya Pak Sunar. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Bu Hamidah. Saya stop recording.